Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan Sana Perompat. Kembali lagi kita di program Serba-Serbi Nusantara untuk edisi hari Sabtu 31 Agustus 2024. Dan tentunya sore hari ini bareng dengan Mada dan juga sudah ada teman-teman dari komunitas Palalah dan Sanakla, ada Erwin, Syaukani, Rifki, Neza, dan juga Arif. Tentunya hari ini kita membahas tentang tata cara adat perkawinan orang Banjar, yang mana ini kita bahas mungkin bersama perspektif dari orang-orang muda saat ini dan Sanak ya. Dan buat pian yang ingin bergabung bersama kita di sore hari ini boleh banget langsung aja telepon di 0511 325 2602 atau melalui WhatsApp kita di 0895 3405 0959. Baiklah kalau begitu ya, kita sapa terlebih dulu narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya babuhan komunitas Palalah di sore hari ini? Alhamdulillah. Kau aja bakal kayuhan lah. Alhamdulillah. Ya, ini hari ini berlima datang lengkap kakak dan sebenarnya. Kurang ya, baiklah. Yang penting hadir dulu di hari inilah. Dan terima kasih juga karena hari ini sudah, walaupun tadi hujan ya teman-teman ya, tapi sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk membahas tentang tata cara perkawinan orang Banjar ya. Baiklah kalau begitu mungkin bisa dimulai dulu sih, tata cara perkawinan di Banjar ini dimulai dari apa sebenarnya, dari sepengetahuan Bu Pian, karena yang Mada tahu tuh banyak lebaran rentetannya kayak gitu, nah sampai di tahap orang betatai beduduknya tuh sebelumnya udah banyak banar rangkaiannya. Mungkin bisa dijelaskan sama pendengar nih. Aduh, ya amlah. Sebelum itu kan intermezzonya dulu lah, supaya jangan jadi ya karena jadilah namanya kita manusia ini apalagi sudah dewasa, siapa yang untuk separuh jiwa yang hilang itu harus mencari yang namanya adalah pasangan. Jadi kalau di Indonesia untuk pasangan ini yang boleh menikah yang sesudah yang diatur oleh negara, kalau kada salah umur laki-lakinya 21 tahun, umur biniannya kalau kada salah 19 tahun paling ada. 19 tahun sekarang. Jadi yang sebelum ada namanya kuah itu pastinya orang-orang Banjar itu kawin kadanya lewat kuah kan dulu tuh nah. Jadi tata caranya ada, setiap daerah tuh kan adat-adatnya masing-masing. Nah, kalau di Banjar sendiri orang Bahari khususnya lah. Biasanya kada ada namanya pacaran. Nah, biasanya dijodohakan, dicomblangakan. Bahari nangka itulah. Bahari nangka itu. Mau aja kawan kuitan kah, siapakah? Iya, habis itu. Ada juga misalnya kan anak kawan mama misalnya membawa ke rumah, kena siapa tuh pindah bunga sebanyak. Nah, maka tata caranya berdahulu itu adalah namanya basa Solo, yaitu kita mencari informasi secara sembunyi-sembunyi, biasanya di pihak laki-laki. Nah, bahasa Solo tadi kita memata-matai, tapi secara mengintai, betakun itu biniannya tuh sudah berlaki kah, sudah berbini kah, sudah berlaki kah, atau sudah ada di ikat orang kah. Jadi kita selidiki dulu. Panggilan informasi tadi, bebet bobot agamanya juga. Nah, tadi bahasa Solo. Itu pertama itu benar paling lah. pertama benar sudah, Iya. paling vitalnya. Nah, lanjut silakan lagi yang membahas bahasa Solo itu apa? Nah, silakan. Nah, jadi ulun sebelum masuk ke adat Banjar, ulun mau membahas tentang pernikahan secara umum dulu. Nah, secara umum pernikahan ini kan hampir di seluruh kebudayaan dunia itu adalah sesuatu yang sakral. Karena pernikahan ini bukan hanya sekedar legalitas untuk hubungan biologis, tapi sebagai bentuk penjamin agar pihak perempuan mendapat perlindungan dan keamanan dari pihak laki-laki. Nah, dan ya masing-masing kebudayaan tuh punya ciri khas pernikahannya masing-masing. Nah, kalau untuk Banjar sendiri kan karena orang Banjar ini sudah termasuk lama memeluk Islam, maka tradisinya juga banyak diwarnai dengan ajaran Islam. Jadi tidak jauh-jauh beda. Dan tidak ada yang kata Syaukani tadi benar, tidak ada pacaran, tapi adanya besusuluh, mencari informasi dulu. Iya. Dan itu ya
bukanlah. Kalau disimpulkan nilai ibaratnya berpacaran tuh lain budaya orang Banjar. Nah, Iya. satu poin sudah. Ini mungkin kalau Erwin mau ngomong bisa didekatkan mic-nya ya, karena suara Erwin nggak ada nih, nggak kedengeran. Apa tadi Erwin? Ya barangkali menurut paparan dari sudah kan ibaratnya para pemateri yang kedua ini kan bahwasanya kan pacaran tadi kan salah satunya itu bukan tradisi orang Banjar. Iya. Itu semacam ya hanya semacam kayak sesuatu hal yang baru muncul gitu. Sebenarnya mungkin itu adalah budaya Barat kali ya. Barangkali. Oke, Betul. Lanjut Tuan Guru. Nah, tadi lanjut. Habis bahasa suluh nih, bujur juga sih mungkin kalau kita bahas dulu terlebih dahulu pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan kalau bisa orang tuh melakukannya sekali seumur hidup ya. Nah, Pernikahan tuh atau perkawinan tuh sekali seumur hidup aja kah Tuan Guru? atau bagaimana nih? Karena Kali-kali gitu. Bisa nikah. ya ini bahas ya terus setelah bahasa suluh nih apa? Mungkin bisa dilanjutkan nih teman-teman. Nah, kalau dari yang ulun pelajari setelah basa suluh ini ada tahap batatakon. Nah, ini sudah secara ibaratnya tuh perkenalan secara langsung tatap muka. Nah, ya tapi ini bukan pacaran, tapi mungkin dalam ajaran Islam tuh lebih mirip seperti ta'aruf. Oke. Nah, jadi ada pertemuan nih antara pihak laki-laki perempuan tapi sekedar untuk berkenalan dan bertanya-tanya dan untuk menggali informasi yang diperlukan Secara langsung. ya secara langsung, Oke. tapi masih didampingi pihak keluarga lain. Ada mediasi ya, seperti mediasi lah. Kada boleh berduaan aja ya, karena mungkin Bedetang tuh belum beda. Ini seperti ta'aruf lah gitu. Masih belum, masih tahap saling mengenal. Iya, oke. Berarti mungkin bedanya dengan bahasa suluh tadi, bahasa suluh tuh lebih kayak kita menakuni dari secara jauh dulu, kayak itu mengamati ya. Kalau bersembunyi-sembunyi. Bata tamu tadi kalau misalnya dalam pada saat yang mencari tahu bahasa suluh tuh ternyata sudah ada ampun orang ya. Mundur. Sebujurnya lah kalau hendak menikung bahasa anak muda sekarang boleh aja, cuma ujung tuh kada beadab jadinya kada beetika aja gitu tuh. Betul. Iya. Biasanya bahasa suluh ini berarti lakian ke binian gitu ya. Ya, Bata tamu tuh biasanya, dari lakian ke binian juga. Pihak laki-laki biasanya entah keluarga dari pihak laki-laki lah mencari tahu. Oke. Bahasa suluh habis itu bata tamu. Nah, ini nih setelah dari bahasa suluh dan bata tamu tuh ada jangka waktunya lah. Kayak misalnya harus berapa bulan setelahnya baru bisa kayak gini, atau mungkin bisa langsung aja nih setelah bahwa tahu kedada orangnya, habis itu bertakun-takun langsung sudah rasa mantap, habis itu langsung hendak mendatangi kayak gitu. Boleh seperti itu? Jawabannya adalah boleh. Karena misalnya kan sudah bahasa suluh sudah, bata takon sudah ada ampunnya. Hanya berdatang. Nah, berdatang dulu. Nah, jika kita tuh berapa ya kan dia tadi bernego. Nah, berapa aja. Tapi bahasa kasarnya ingat jangan kayak batu tukar. Nah, jika kita tuh semampu lakiannya, cuma kadang merendahkan biniannya juga. Nah, supaya ya kan berdatang tadi berapa aja. Nah, berdatang. Jadi mencari kesepakatan yang bisa disepakati kedua belah pihak keluarga. Iya. Tapi sejauh yang kita tahu ya, kalau ngomongin tentang bahasa suluh dan bata tamu tuh sekarang udah jarang banget gitu lah. Kayak jarang banar, mungkin ada masih orang yang melakukan seperti itu, tapi ya balik lagi tadi karena udah di zaman yang saat ini tuh orang-orang anggaplah menormalisasi budaya-budaya barat gitu ya, jadi langsung aja gitu ya saat cowok dan cewek. Terus juga dalam hal adat perkawinan Banjar pun orang juga sekarang orang-orangnya aja yang masih melestarikan dari adat itu. Emang setuju gak sama pernyataan seperti itu? Jawabannya adalah setuju. Kenapa jadi budaya yang bersusul tadi hilang? Karena dulu kan kada ada namanya sosial media, kada ada namanya stalking melihat-lihat dari Instagram ataupun Facebook ataupun WA perempuan atau si calon tadi. Makanya informasi itu tuh secara manual kita tuh, secara sembunyi-sembunyi kayak memata-matai. Karena dulu kan kada ada namanya sosial media. Sekarang kan sudah ada, malah ini tuh kan lebih lah kalau menceti biniannya, kan ya. Nah itu suatu perubahan yang besar. Boro-boro kan bahari itu kan namanya bahasa sembunyi kan mencari informasi nih ini kalau diceti
lagi apa aja. Nah, ya kalau jadi sudah bergeser lah. Batal dah tuh bener. Nah, jadi bahasa Suluh itu hilang, tapi di wilayah yang sudah tekanan apa tadi modernitas. Sudah modern, sudah teknologi sudah berkembang pesat. berkembang. Oke, tapi kalau di tempat-tempat kayak ini kan banyak macam nih anak-anak nih dari berbagai macam daerah ya. Kalau dari Bebuhan Pahuluan masih lah sampai saat ini adat ini dilestarikan kayak bahasa Suluh terus batu tamu. Sebelum kita ngomongin tentang pernikahannya ya. Nah kalau di daerah Ulun sendiri besusuluh itu sudah jarang terdengar kan, karena sama aja juga teknologi sudah di mana-mana sekarang. Kecuali memang kalau ada yang tinggalnya di desa pelosok masih, nah bisa jadi itu masih lestari besusuluh itu. Sekarang kan ada lewat chat, lewat sosial media, ya tanpa bertemu pun kita bisa bertakun ke temannya yang lain. Si Anu tuh kayak apa aja sifatnya aja. Baik, Oke. Sepengalaman kalian apakah pernah melakukan hal tersebut? Memata-matai gitu ya. Mungkin harus sekarang memata-matanya stalking gitu ya? Iya. Ya mungkin melihat di sosial media aja kan zaman sekarang. Iya. Dan tanpa bertakun-takun gitu. Betakon orang pinter kan ini. Tuan guru aja. Menarawang namanya, menarawang Kalau aja untung aksaranya aja. Iya. Amunnya Ika mengawin ini kan haji kan. Iya. Misalnya. Bisa kayak itu lahirin lah. Barangkali ya. Ada perhitungan. Biasanya itu ada hitungan itu ada juga. Setelah bahasa Suluh tadi mencari informasi ada beberapa orang tapi kada semua bertakunlah ke ahlinya aja, kita katakanlah tuan guru ataupun yang bisa nang misalnya anak ulun aja misalnya atau keluarga ulun lawan ini kayak apa aja bagus kah kada aja dengan menghitung namanya tadi nama. Biasanya apabila dihitung nama lawan gini jangan nang tuan guru tadi bisa sakit pang apabila ikam kawin lawan gini, bisa miskin kakek ikam bapak atau kan ikam banyak rintangannya, tapi ada juga ikam lawan gini mun jadi sugih aja dia. Nah itu termasuk basuluh aja lah. Setelah metode besuluh tadi bisa diselengi dengan itu tadi. Itu termasuk mencari tahu berarti lah. Tahu. Berarti kalau misalnya orang percaya dengan hal tersebut sebelum kita bertemu ya, boleh aja boleh. Tapi itu lain basuluh sambatannya lah. Bukan basuluh ya. Kalau itu disambat orang basuluh juga ibaratnya yang pas minta tawang akan kami misalnya itu kan bagian dari basuluh juga itu berarti lain lah. Itu berdiskusi lah. Nah, tapi konsultasi lah. Ada soalnya kan definisi basuluh tadi itu kan mencari tahu kayak penyelidikan gitu. Nah, barangkali kan kita melakukan penyelidikan itu barangkali kita bisa lewat yang metode-metode yang bersifat di luar nalar ya. Bisa juga kan. Barangkali kita bertakun dengan tuan guru, ibaratnya kayak sosok yang ibaratnya orang pintar gitu apa ya kan. Kan barangkali itu kan termasuk bagian yang mungkin bagian dari basuluh. Metodenya seperti apa tuh macam-macam lah itu juga. Oke. Habis basuluh bata tamu langsung berdatang biasanya. Itu biasanya habis basuluh tuh kan pasti dong kan berdatang gitu. Iya. Nah pun misalnya orang itu ada yang terpaling kecil berdatang dulu hanya basuluh. Ibaratnya kan menemui ibaratnya misalnya pinangannya nih. Misalnya yang binian A nih misalnya. Binian A kan ya datanglah ke rumahnya gitu. Kemudian sudah ngobrol-ngobrol ini sekalian ini sudah ibaratnya asa kurang gitu. Bisa nang dari pihak laki ibaratnya langsung memagat terjadi anu aja tuh dia bagus gitu. Tapi bisa juga kebalikannya. Entah misalnya sudah sudah didatangi kan laki-laki biniannya pulang ibaratnya ada juga pang cari akan tuh misalnya pas aja lah tuh lakian misalnya kan termasuk apa nih metode basuluh juga itu. Dari kedua belah pihak sebenarnya boleh ya melakukan basuluh ini. Kada hanya untuk laki dan ke binian, tapi binian juga perlu tahu nih bibit bebet bobot si cowoknya juga. Berarti dalam hal apa tadi step-stepnya gitu ya. Kalau dalam biniannya kada mau berarti kada apa lah. Kada apa-apa, menolak karena pas berdatang. Ubah berdatang tadi kita lanjut pulang apabila biniannya menerima si laki tadi, maka ada namanya baikatan. Bahwa baikatan kan namanya ikat tuh mengikat. Tunangan lamaran mengikat, gitu ya. Mengikat tadi kan biasanya orang wadah kita nih mano cincin. Apabila ada di jari manis itu cincin berarti sudah di anu orang. Di jauh ditampah orang.
Wah, cincin mainan jelek. Biasanya nah Saya itu tadi ingin kan. batu. Nah, jadi ya kembali Mulai lagi. pulang. Jadi ada apabila sosok perempuan tadi sudah diikat oleh seorang laki-laki kan biasanya ada cincin di jari manisnya, begitupun laki-lakinya. Maka apabila seorang laki-laki lain melihat perempuan tadi, melihat dengan di cincin tadi, ini berarti sudah ada ampunnya, hanya berikatan. Apakah boleh ditikung? Ya boleh, tapi kurang ajar kan namanya kan bahasa kasarnya. Iya. Semua itu masih boleh karena itu kan belum menikah. Belum menikah, betul. Ah, Belum Cuma halal apa secara bahasanya? ini ya. Belum janur apa aja. Janur kuning, kuning jangan melengkung. janur. Oh, janur. Janur kuning yang kayak yang apa itu, yang anyaman-anyaman itu, nah itu tadi, Baik. berikatan. Baik, kata itu bisa ada juga yang menyebutnya istilahnya patalian. Nah, patalian. patalian. Berikatan, Orang berikatan gitu ya. Tali ya. Nah, mungkin bahas tentang jujuran orang Banjar ya. Nah, Kan agak sedikit berbeda ya, kalau maksudnya setiap daerah tuh punya adat masing-masing terkait dengan si pernikahan ini. Ada yang adat tuh malah biniannya yang Berdatang. iya, menjujur lakiannya yang tadi gitu ya. lain Tapi gitu. kalau di Banjar kan kita memang kewajibannya adalah lelaki kepada si perempuan ya kan. Dari perspektif bebuan anak-anak di sini gitu ya, tentang jujuran itu Iya. seperti apa? Nah, jadi Lan yang salah jujuran tadi karena Jepian tadi bujur, ada yang biniannya menjujur. Memang kalau dipungkiri waktu kita dulu itu agamanya Hindu, maka binian itu yang menjujurkan. Biasanya adatnya kayak itu. Karena kita sudah masuk ke Islam, Berarti maka ambilannya Hindu nang lah. Indo. Binian. Nah, Binian menjujur ke- lakiannya, lakian. duitnya tuh lah. Itu tuh kayak kaki saya jadi binian jadi. Oh, kayak jauhan kita mundur kena dulu. Kenapa? Yang mana? Kita kisahkan sambil supaya orang tuh tahu nang Nah. mendengar tahu kenapa kadang anjir ada nang mendengar ribetnya. Jadi ada binian nang jujur katanya. Nah, cuma belum saya dalam itu pang jonang lama cuma memang dari Hindu sendiri, adat Hindu tuh sampai sekarang biniannya yang memahari lelakiannya. Jadi lakian misalnya ada laki-laki yang matre, bukan hanya perempuan yang matre. Aku mau nikah dengan kamu tapi kamu mau jujurannya misalnya maharnya mobil apa segala macam itu bisa. Nah, karena di India itu kan laki-laki yang diagungkan. Nah, makanya laki-laki yang di ini tadi. Dalam agama mereka seperti Iya, itu yang ya. percaya mereka lah. Jadi, Nah, rata-rata nang lah munnya orang Hindu tuh munnya nang agama Hindu itu. Berarti biniannya mau jujur gitu. biniannya menjujur. Itu bagian dari adat mereka. Nah, tadi kembali lagi karena tadi si yang sudah tadi berikatan apa tadi? Menentukan berjujuran kan berdatang berikatan hanya berjujuran. Nah, jadi yang berjujuran itu kan karena kita tadi sudah Islam, maka orang Banjar itu melihat dengan agama. Nah, orang ini baik aja Iya tadi terserah pian berapa membagi. Tadi jangan Punya baik tuh baik kayak beratan. baik Baik tadi itu relatif sebenarnya. ya. baik ya. Padahal sama dengan baik. Baik tadi semampu pian aja kalau memang itu laki-lakinya kan udah katakan lebih, biasanya kan memberi. Kalau kita sekarang tuh berapa misalnya setiap daerah melihat UMR-nya juga kan masing-masing. Kalau menurut Tulun lah, misalnya di suatu daerah yang masih desa, ya misalnya 15 juta, 20 juta aja memberi binian nih. Cukup karena kan di Oke. sana menggawinya orang kerjasama kayak bergotong royong. Nah, jadi itu tergantung setiap ada misalnya 15 juta, 20 juta, 25, 30, 50. Nah, itu duitnya tadi boleh dipakai terserah biniannya, maunya misalkan kita memberi 50 juta. Misal memakai kesentik kawinannya aja 30 juta atau 20 juta karena itu sudah duit biniannya. Ya. Nah, itu boleh aja. Nah, terserah biniannya tadi. Baik. Nah, Kalau di daerah Rifki nih, biasanya setiap daerah tuh ada punya batas ambang minimum dan maksudnya kebiasaan orang ya. iya. Di tempat pian kayak apa kalau berjujuran? Menurut Tuhan kisaran 10 hingga 50 juta. Iya, ini ya. Ya, Lumayan. Kalau haji itu tuh kadang ada yang sampai 75 belum dengar. 75. Tapi itu tergantung pekerjaan sih. Tapi ya untuk rata-rata petani ya rata-rata ya kisaran 15 hingga 50 juta tergantung tanah banyak banihnya ya, lah. banyak banyak atau adanya. Nah, biasanya juga resepsi perkawinan ini kan diadakan pada musim libur itu ada musim gawe. Misalnya musim gawe otomatis orang dikit ya. Orang begawian lah. Game begawian musim rumah aja. Dikit ya, tapi misalnya musim libur pasti banyak yang datang, banyak juga yang membantu karena di sana tuh masih sistem gotong royong itu membantu. Semuanya kayaknya lawas pengetahuan ulun nih. Jadinya kata tinggi atau rendahnya nilai jujuran itu biasanya tergantung status si wanita. Ya. Biasanya kalau si wanita tuh lulusan SD atau SMP biasanya ya paling
15 lah atau sampai 20. Nah, biasanya Itu namanya itu stratifikasi sosial itu karena akan muncul tuh pas zaman-zaman kekinian aja. Nah, itu kan ada lulus SD, SMP itu kena, itu memang Pak ada stratifikasi itu kena S1 berapa aja, SMA nah, berapa. biasanya di status pendidikan. Nah. Sama biasanya ada juga kalau yang di pendidikannya di pesantren. Nah, itu biasanya tinggi. Nah, itu. Biasanya itu. Jadi tergantung Tergantung. perkelompokan di masyarakat itu juga sih. Oke, Tergantung oke. stratifikasi Nah, itu tadi. lanjut lagi setelah tadi berjujuran, pas sudah menetapkan jujuran tadi, hari H-nya kapan melaksanakan eksekusi tadi, ada namanya istilah bepingit ya. Nah, bepingit itu ibaratnya nang lalakiannya kah, nang bebiniannya kah, dikurung bahasa kasarnya, bukan bahasa kasar kayak kita tuh diandak di rumah aja dikurung, kada boleh bertetamuan, kada boleh berjalanan karena juga orang tuh manis dagingan. Ya, manis dagang tuh biasanya rawan lah. Rawan Macam kena kecelakaan. Iya, kecelakaan betul. iya secara goib juga orang tuh bisa, secara nyata juga bisa. Kalau nya berjalan, kalau pindah kecelakaan di jalan, kalau nya keluar, kalau pindah ada yang sakit hati karena si seorang itu tadi sudah kawin kan, kalau pindah disantetnya. Betul. Nah, Banyak tuh, bahaya kehati-hatian. kehati-hatian. Jadi kada boleh berjalanan nang pengantin tadi. Oke, nah balik sedikit ke mantar jujuran ya. Biasanya kalau berjujuran tuh ada tradisinya kan? Orang yang mantar biasanya mantar berombongan. Nah. Itu di Banjar sendiri bisa dijelasin sedikit nggak? Bagaimana? Kalau nya di Wadah Ulun alhamdulillah itu masih di Bagatok Kuala itu masih namanya tadi beantar jujuran itu beantaran Beantaran. tadi dengan rombongan laki-laki mungkin sebanyak 20 orang atau 15 orang tergantung, makin banyak keluarga laki-laki maka makin banyak rombongan yang ikut. Yang biasanya kalau kita namanya tadi kita kan orang-orang Islam, biasanya tuh kan Al-Qur'an, mukana dan alat-alat sholat lainnya dan pupur-pupur dan alat kecantikan seberatan, perhiasan. Biasanya kalau kami itu aksesnya masih pakai klotok, misalnya ada biniannya di daerah mana aja. Kalau lewat sungai pakai klotok karena klotok itu kan bisa memuat banyak orang. Nah, sudah di bawahnya di atas kobongnya itulah suasana yang menimbulkan suasana apabila ada yang kawin itu malah rami karena kan namanya orang kawin tuh kadang setiap tahun tuh ada belum tentu. Nah, itu masih ada di Wadah Ulun. Wadah Nah, Pia. Kalau tradisi di tempat lain mantar jujurannya kayak apa, Mbak Antaran? Ya kalau di Hulu Sungai sendiri tidak jauh beda kan, karena sama-sama orang Banjar juga, jadi seperti itu bersama keluarga besar membawa jujurannya, ada seperangkat alat sholat lah dan Perangkat alat perang. dihiasi pakai hiasan-hiasan lah, Iya, biasanya hiasan-hiasan. di dekor pakai Digelut-geluti. wadah yang bagus gitu. ya gitu lah. Kurang lebih berarti masih sama seperti itu ya. Ini sudah lumayan banyak sampai bepingit ya. Pasti masih ada beberapa hal lagi kan, beberapa step lagi dalam tata cara adat perkebun orang Banjar. Nanti kita bahas setelah beberapa pesan yang berikut ini ya. Kita izin break sebentar. Jangan kemana-mana pendengar dan sanak seberataan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Stay tune terus di Promot FM, Suara Budaya Banjar. Udah-udahan main di luar ya. Nanti aja, lagi banyak nyamuk di luar. Emang kenapa kalau ada nyamuk? Nanti Hani digigit nyamuk. Ya, padahal mau main di luar. Nanti aja, di luar banyak nyamuk. Nanti kayak si Hafiz tuh, sakit kan dia? Sakit apa ya? Kena DBD. DBD itu apa ya? DBD itu demam berdarah. Hanin takut ya kalau sampai berdarah. Pasti perih. Demam berdarah denggi adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Anak-anak masuk dalam kelompok individu yang rentan terserang DBD. Selain karena daya tahan tubuhnya yang masih berkembang, anak-anak cenderung beraktivitas di luar ruangan, sehingga mereka mudah digigit oleh nyamuk. Nah, jadi mainnya di rumah aja ya. Mending temenin ayah bersih-bersih. Ayo kita bersih-bersih. Jangan lupa jaga kebersihan dan ingat 3M+.
Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Pendengar dan salam Pro 4 masih bersama di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar ya. Kembali lagi bareng dengan Mada di Serba Serbi Nusantara untuk edisi hari ini, dan sanaklah kita membahas tentang tata cara adat perkawinan orang Banjar bareng dengan anak-anak dari komunitas Palalah nih. Ada Erwin, Syaukani, Rifki, Neza, dan juga Arif. Bagi para pendengar yang ingin bergabung di sore hari ini masih Mada hadangi di 0511-3252-602 atau melalui WhatsApp kita di 0895-3405-0959 ya. Tadi sudah juga kita bahas beberapa dan sanaklah dari pertama barat ada bahasa Sulu, terus bata tamu, badatang, terus mantar jujuran sampai ke bapingit. Bujur? Bujur. Iya, setelah dari bapingit tadi, nah mungkin bapingit ini dalam perspektif orang Banjar gitu ya, dalam tradisi orang Banjar itu biasanya ada waktu-waktu misalnya kayak seminggu sebelum atau sebulan sebelum atau berapa hari, berapa lama biasanya? Nah, silakan. Nah, ya. Biasanya sih untuk zaman dulu tuh biasanya seminggu waktu bapingit tuh. Tapi ya untuk menyesuaikan zaman sekarang tuh paling ya 2 sampai 3 hari. Ya. Sebelum pelaksanaan hari H berlangsung gitu ya, sebelum akad. Tapi sampai sekarang masih dilakukan nggak sih? Mas mun di daerah ulun masih. Nah pas bapingit nih ya orang bertamat Al-Qur'an. Bertamat Al-Qur'an aja biasanya bertamat Al-Qur'an tuh ya di rumah lah dah, di rumah mempelai wanita lah. Di rumah. Nah biasanya juga pas bertamat tuh ada melihat itu kayak replika pohon yang digantungi duit. Uang itu. Nah, ada bahkan duitnya sampai 50.000. Apa artinya tuh? Ada orang tahu juga Bang Ulun. Tapi itu ada replika, entah orang pas bertamat kah itu duitnya dibayarkan atau kayak apa. Tapi di daerah lain apakah sama seperti itu juga kalau misalnya dalam bapingit terus bertamat Quran? Bertamat Quran itu sebutnya opsional. Jadi kita tuh boleh melakukan, boleh kada, tergantung masing-masing tadi ke tingkat, bukan tingkat sih, kayak aja kita keluarga tuh apabila alimnya pasti bertamat Al-Qur'an mulai wadduha sampai habis. Nah, itu beliau kan kayak kamu saya bikin. Jadi mulai wadduha just kan sampai Al-Baqarah ayat 10. Nah, bisa atau mulai juz 30. Bisa juga tergantung tadi kan, semua tergantung. Mulai juz 1 hari sudah. Jadi bertamat tadi bisa lalakiannya, bisa bebiniannya, atau bisa ada duanya bergantian. Berarti tadi bukan satu tempat ya, tapi satu-satu ya, cewek-cewek, cowok-cowok. Tergantung masing-masing kan keluarga. Masih masa bapingit. Masih bapingit. Ya. Misalnya ada yang berduanya jaga ditamuakan, dia sambil bertamat, bergantian, ataunya lakiannya aja sorangan di rumah lakiannya, atau biniannya aja di rumah biniannya. Jadi itu tergantung keluarga, dan kada semua nang bertamat Al-Qur'an. Biasanya orang-orangnya aja pakai payung kambang. Ada lakatan apa segala macam. Ada 41 macamnya tuh kan kada hilang. Jadi tradisinya. Itu tradisi
yang memang dari agama Hindu pun kada hilang setelah Islam datang. Kenapa 41 macam? Karena 41 macam itu kan yang kita tuh yang wadai nang orang zaman dulu kan dia akan melambangkan 41. Gasan menolak bala juga aja. Nah, jadi wadai itu tadi akhirnya yang wadai tadi pas sudah tuntung batamat dibagi akan lawan yang menonton tetangga-tetangga. Biasanya seperti itu ya. Berarti Batamat Qur'ani setelah Islam datang, terus juga tergantung dari keluarga masing-masing lagi sebenarnya ya. Tapi kalau dalam tradisi memang temuat juga sebenarnya si Batamat Al-Qur'an ini. Nah, habis Batamat Al-Qur'an, setelah itu baru biasanya akad. Belum Lanjut ya. Ada namanya bedudus atau bemandi-mandi sebelum akad. Apa tuh Tuan Guru? Nah, jadi bemandi-mandi ini dalam kepercayaan masyarakat Banjar itu membersihkan kotoran dari tubuh dan juga membersihkan istilahnya hawa-hawa negatif. Jadi sebelum akad itu sudah bersih dulu. Anunya ya, makna di dalam mandi-mandi ini sendiri. Dan biasanya mandinya ini pakai kembang-kembang harum lah. Ada nggak sih kembang-kembang yang harus kayak gitu, yang harus ada gitu ada? Kalau ulun sendiri kurang tahu juga jenis-jenis kembangnya apa, cuman tuh kalau kembang mengenai kembang itu tergantung musim kembang apa. Kadang kawa kan mencari kembang musimnya kada ada, jadi kembang apa yang ada aja dimandikan oleh kajian tetua-tua kampung atau yang bisa memandi isi pasangan pengantin tadi. Nah, berarti pemandinya berdua. Biasanya berdua malam. Berdua ditatai disiram makan bagamat malam, biasanya malam. Kadang malam juga kadang malam bisa siang. Tergantung masing-masing. Terus setelah mandi kan umbahnya mandi tadi, tapi sebelumnya mandi itu bisa juga pasangan tadi ada nang belulur kan nang mode kayak betimong. Jadi sebelum mandi melakukan aktivitas bersih diri. Nah, itu tadi kan simbolnya yang berdudus tadi. Tapi kada semua orang juga mandi pulang. Menang wahini itu. Tapi dulu tuh memang mandi pang orang biasanya. Kadang mandi lagi kan? Kadang mandi lagi biasanya. Tradisinya ya. Kalau mandi masih, kalau mandi biasa ya. Tapi ini berdudus tadi ya. Namanya tata cara kalau misalnya kalau kita ada yang kurang ataupun yang kelebihannya itu tadi sudah namanya zaman sudah berbeda. Ini kan ada yang ini dipakai, ini kada, ini dipakai, ini kada. Jadi kayak cabut-cabutan aja lagi. Tapi kalau mandi-mandi ya, kita ngomongin tentang karena dia kan berduduk berdua laki dan binian gitu ya. Sebenarnya ada yang melakukannya itu sebelum aku pernah lihat gitu, setelah akad ada juga. Tapi ada juga yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya dalam segi agama gitu ya, kalau kita membawa agama yang saat ini, maksudnya agama masing-masing ya, apalagi kalau misalnya muslim, kalau sudah halal lebih baik setelahnya gitu karena terlihat ada auratnya. Kalau misalnya ada bakar udung. Jadi memang kalau secara agama Islam memang lebih baik setelah akad melakukan prosesi itu. Kurang abdal lah Tuan Guru. Lebih abdal kecuali kalau memang ya masih pakai kerudung lah ditutupi auratnya supaya hanya mungkin melakukan simbol-simbol kali ya. Maksudnya kayak kan kadang dikancangi pulang jar lah ya Pak. Maka bermensah aja lagi. Tetap kada boleh sebujurnya. Kalau secara itu tadi lebih bagus tadi lebih pas sesudah akad. Memodifikasi sedikit lah. Cuman tuntutan tradisi aja harus ini dulu. Gini. Maka yang itu tuh harus dibicarakan secara baik-baik. Mungkin memang yang unik adalah apabila proses suatu perkawinan pasti ada sedikit gesekan. Anehnya di situ, gesekannya maksudnya kayak tadi antara konflik antara yang kaum adat sama dengan kaum itu tadi pasti agama itu pasti ada karena sedikit entah ulun lah keluarga kawinan dalam proses perkawinan itu pasti ada yang kena tahwal, ada nang bekalahian sama keluarga ada itu ada sesep frekuensi gitulah. Pasti ada. Yang anehnya di situ, percaya kada percaya pasti ada gesekan nanti. Itulah rintangan yang perkawinan tadi. Dari agama kan apabila dua insan saling bersatu tuh kan setan kan kebuliangan setannya lah. Karena halal nih menghalalkan. Jadi disebut sakral itu kan sakral. Itu tadi. Oke. Ini bukan Pak Anangan aja yang paham nang macam-macamnya ya. Kalau habis tuntung dari tadi kan ada tradisi kalau dahulunya gitu ya sebelum datang Islam mungkin ya melakukan badudus, mandi-mandi dulu, habis itu hanyar. Setelah itu apa? Duduk akad. Nah, habis itu baru akad dilakukan. Oke. Kalau akad orang Banjar sendiri bedanya sama akad-akad
orang luar ada nggak sih dalam tradisi gitu? Jual tukar ya. Nah itu beda, itu kan berdagang. Tapi Emang perempuan dia berdagang? kalau akad nikah itu kan sesuai agama masing-masing. Iya, Jadi iya. karena kita Islam, ya tentu tuntunan akad nikahnya sesuai Sesuai agama agama Islam juga. berarti ya. Kalau dalam tradisinya ada nggak? Kalau agak tradisi yang ngomongin tentang adatnya gitu ya, ada nggak? Setahu ulun ya kadada, karena akadnya itu kan tadi misalnya kan biniannya jauh-jauh sedikit di sebelum kan nang halal tadi kan nang walinya wali si perempuan si ayahnya kan menikahkan, karena setelah menikah kan langsung ditatayakan biasanya yang menikahan. Nang bisa nikah di rumah atau nikah di kuah kalau zaman sekarang. Iya. Oke, Nikah, berarti ya, itu masing-masing dengan agama dan kepercayaan iya. masing-masing ya kalau si akadnya. Nah, habis akad masih ada nggak sih runtutannya setelah dalam tradisi Banjar setelah akad? Menuju ke perkawinannya kan mungkin tadi tuh resepsi ya. Resepsi. Iya. Bausung pengantin ada juga tradisi itu biasanya pas resepsi dilaksanakan. Bausung pengantin itu pengantinnya dihembin atau digendong lah. Nah, jadi yang masalah yang kan akad selesai nih, halal sudah, yang pasangan laki-laki dan perempuan. Biasanya itu tergantung dari keluarga, apakah resepsi itu misalnya hanya akad Sabtu, resepsi Minggu. Apakah itu tergantung keluarga tadi, tergantung keluarga misalnya besok kita resepsi, tapi kalau kebiasaan seminggu setelah akad karena jeda dulu istirahat dulu. Semua orang capek pada waktu itu kan capek, pengantinnya aja himong. Nah, ini uyuh leh. Yang lain uyuh. Nah, jadi biasanya hanya tadi yang resepsi itu karena misalnya nang di pelaminan kan, nah itulah jadi apa raja ratu sehari di kada boleh kita tuh kita himung pang jangan menjajak tanah, makanya dia di bausong sendiri itu kan orang-orang ya maknanya aja. Apa sih bausong tuh kalau ya, jangan sampai ini si pengantin tadi jadi raja sehari. Filosofinya tuh ibarat raja dan ratu diperlakukan jangan menyentuh tanah, jadi mulai berjalan dari rumah sampai ke pelaminan harus digendong supaya kada menjajak tanah. Karena filosofinya diperlakukan sebagai raja dan ratu sehari. Sehari. Itu bausong tuh kan digendong gitu ya. Itu biasanya yang tukang gendongnya gitu ya. Kalau secara tradisi yang bausong itu kan tergantung juriatnya. Biasanya kan misalnya bagian keluarga bagian sungai misalnya kan nih laki-laki, ulun laki-laki. Abah ulun kan misalnya kan tradisi itu yang bausong tadi, maka ulun kena kawin bausong juga. Nah, bausong itu yang mausong si perempuan itu bisa aja yang mahramnya misalnya ayahnya atau kakaknya, karena kan perempuan itu kalau orang lain kan kada muhrim ya kata secara agama, maka biasanya yang mahram yang mausong yang si perempuan. Yang laki-laki ini bisa aja juga keluarganya atau yang bisa orang lain yang kuat lah mausongnya tadi yang mengangkat tadi. Nah, hanya diantar ke pelaminan betatanya berdua tadi. Pertanyaannya adalah kalau misalnya tidak ada keturunan, itu boleh nggak dilakukan dalam tradisi? Zaman sekarang itu boleh aja kalau zaman sekarang lah. Kalau zaman sekarang boleh, karena biasanya kan tradisi sambil bausong itu kada hanya bausong itu ada musik-musik biasanya pakai senoman. Itu menyewanya kada murah itu. Awan badek tok semua itu tergantung budgetnya. Iya, budgetnya masing-masing. Karena dangdut opsional aja. Nah, kalau zaman sekarang yang tadi yang bersenoman yang memutar payung kan ataupun yang begandang-gandang itu kan ya diganti lagu dangdut aja tuh kan. Iya. Jadi bodong lagu dangdut aja. Kawinan jadi bodongnya. Di daerah masing-masing nih masih ada nggak sih dilestarikan bausong nih atau bahkan jarang melihat? Kalau ulun ulun pernah sekali melihat bausong waktu itu di kampung daerah Tamban ya, yang nikah ini muda loh, laki-lakinya umur 16 tahun atau 17 tahun itu diusung oleh keluarganya sambil pakai senoman kan, putar payung. Dipikir-pikir ya seru juga ya pakai itu, tapi kan itu kebetulan yang di sana tuh anak juragan ikan kalau nggak salah. Nah, maka mewah. Sudah artis, ada dangdut dan ditambah itu lagi senoman tadi, maka diusung lah tadi yang pengantinnya. Kalau di wadah Arif busong malah lah. Kalau di wadah ulun sendiri ya, ulun kurang tahu juga masalah busong nih, cuma lah ulun pernah jadi salah satu
pencatat terbang apa Nah, hadrah jadi ada acara tungtang. nah cuma tuh nggak tahu tuh apakah itu bosong atau ada cu tuh orang tahu juga itu mah cuma nggak tahu. Jadi kalau masalah bosong nih kayaknya lah kan ada lagi Di Wadah Pian gitu ya, di Iya, Kampung mana? Pian lah. Erwin masih ada lah, Erwin? Masih. Bosong ini banyak metodenya, Jil. Nah. Metodenya salah satunya kan tadi di Hambin itu misalnya di Pangko sini kan. Ada lagi yang model kayak ada singgah sananya gitu. Betandu Oh iya, itu langsung dua pelempelai biasanya, ada juga yang kayak satu. Bisa keduanya langsung, ada juga yang satu-satu. Karena mengingat punya keduanya langsung betata itu gandal benar pandunya. Kebanyakan Iya. Soalnya kemarin aku ngeliat di depan RRI ya waktu itu, tapi dia cuma kayak gitu doang sih, nggak ada yang panjang dalam artian kayak gitu. Dia pakai langsung dua kayak gitu. Tergantung ibaratnya kan punya tahan ibaratnya. Punya tahan. Tapi ada juga yang misalnya dasar entah kayak Juliet atau apa aja menunggang naga. Replikanya naga. Iya. Kalau naga bujuran tadi. Nah, itu tadi. Jadi masing-masing yang kepercayaan keluarga itu. Jadi Raja Ratu Sari ada nang ada bosongan, ada juga kan langsung. Iya, berarti ini termasuk opsional ya dari tradisi Banjar. Habis Bausung, selesaikah sudah tata cara adat perkawinan Banjar? Jadi kita tuh kan membahas tadi di usung, tadi kan ditatayakan berdua. Nah di pelaminan. Biasanya kan pelaminan tuh kan ada juga syarat-syaratnya karena itu kan sakral tuh. Biasanya kan bawah pelaminan tuh ada piduduknya. Kenapa jadi tuh? Iya, kenapa tuh? Piduduknya tuh apabila kadang makan piduduk bisa diganggu, bisa kasurupan, bisa gubuh loh, bisa macam-macam. Tapi bener sih, kadang aku ngeliat juga tuh banyak banget di sosial media kalau kita melihat pengantin Banjar tuh memang sesakral itu gitu loh, karena sampai pernah si biniannya nih yang mohon maaf kayak kerasukan segala macam. Itu berarti kalau kita bisa bilang itu ada keturunannya gitu ya, garis keturunan yang mungkin apa gitu ya, garis keturunan. Tapi ada juga lah yang garis keturunan itunya lengkap sudah. Cuma memang dasar leluhurnya nak masuk ya pengantin tuh menarik. Berarti itu nang kawin leluhurnya lain. Sudah diberi lengkap aja. Kayak memberikan sambutan lah, bawakan keturunan lah kayak itu sambutan. Musik kita harus jalan teng sampai nya kena keluar sorangan. Tapi misalnya yang itu tadi yang misalnya pakai piduduk itu tuh kan anggaplah yang jahat lah yang datang. Nah apabila kita pakai itu kan yang jahat tuh terfokus mungkin filosofi lama makanan. Kalau bahasa kasar kita nyogok jin gitu supaya jangan mengganggu kita tuh kan nyogok yang piduduk tadi supaya kan jangan mengganggu kami. Nah itu kan nyogok tuh. Nah kalau boleh tahu tuh isi piduduknya tuh apa aja tuh? Nah dahulu jauh ini kopi susu. Kopi susu. Ada juga kopi susu bahari. Kopi itu datang oleh Belanda, dibawa Belanda. Jadi bahari itu nyior. Nyior biasanya banyak ada kopi itu hanya kan aja juga. Kopi manis lah itu hanyar aja juga. Hanyar itu tuh. Jadi uang kira kan kopi aja. Ada bahari. Kopi susu ABC itu. Atau susu jadi kopi ada. Biasanya nyior. Habis nyior apa lagi? Bakatan, entalo, pisang. Nah yang sisanya mungkin ada rokok, ada apa itu opsional tadi boleh menambah, tapi biasanya lakatan kan yang untuk hintalo tuh hintalo apa? Oh biasanya kalaunya itu buahnya aja bisa hintalo ayam. Ayam apa? Ayam kampung dong. Kalau ayam petelur itu kan ada. Bepilih jual nang saleranya. Jadi bagaya aja pak masalah buatnya deh. Lapah mah. Jadi kalau hintalo itik itu, nah kalau hintalo itik biasanya karena misalnya nih yang hari H tadi kan biasanya lelakiannya menjemput biniannya ke rumah lakiannya kan gitu baklotok. Nah biasa aja kajin orang tuh melabuh hentalo itik. Nah itik kan di banyo, masa ayam di banyo belum sapinya tadi. Ada kau sembarangan nih. Lo kayak kau hintalo buang puyuh kayak apa? Tapi ini teman-teman berarti semua piduduk ini kalau pengantin Banjar yang menggunakan adat Banjar Banar kayak gitu ya, memang harus ada berarti ya? Harus ada. Entah keturunan ataupun tidak keturunan. Harus ada itu. Biasanya piduduk itu diletakkan di mana ya? Oh, biasanya di bawah kedudukan lelakiannya tadi, kedudukan pasangan pengantin tadi di bawah yang pelaminan biasanya di situ. Nah, jadi tadi pisang apa segala macam di bawah situ. Nah, biasanya kalau setelah kan Islam datang, maka sebelum pengantinan tadi orang biasanya sembahyang hajat dahulu.
Iya. Nah, umbah tuntung tadi itu kan yang pengantin makan, kan lagi yang itu tadi. Duduknya kalau dimakan nih. Kalau dimakan nih. Oh iya, jangan sampai mubazir lah. Mubajir. Oke, Tapi oke. ada juga nang setelah memakan itu yang model asap. Ada nang gak suka. Oh Itu iya. Allahu alam belum kembalikan lagi ke masing-masing pemirsa. Kepercayaan, betul sekali. Nah kita di penghujung waktu benar, teman-teman ya, mungkin boleh nih memberikan sedikit closing statementnya ya. Perwakilan silahkan. Silakan. Amin dulu. Ya barangkali bagian dari pembicaraan kita inilah jelas sebagai semacam revitalisasi, yang mana kita mengingatkan ataupun menginformasikan kembali inilah ibaratnya tinggalan maupun semacam tradisi, yang mana ini merupakan suatu momentum yang sangat sakral kan yang disambat oleh anak-anak tadi, bahwasanya kan pernikahan ataupun perkawinan ini adalah semacam persatuan antara yang A dan B, nah disatukan. Nah yang mana di dalam tatanan caranya ini bermacam-macam, yang mana semua itu memiliki gambaran dan filosofi. Nah ibaratnya entah itu kepercayaan, tradisi, semuanya ada di dalam situ. Nah yang mana kami semua ini kan merevitalisasikan, mengingatkan kembali bahwasanya inilah ibaratnya tatanan cara adat perkawinan orang-orangnya Banjar gitu. Betul. Jadi mungkin harapan dari kita bisa gitu ya, kalau bisa melestarikan dan melakukan. Kalau ada budgetnya kenapa tidak gitu ya? Ada budgetnya kenapa tidak kan? Betul. Daripada malamnya BDJ-an atau dangdut 7 malam, lebih baik kita melaksanakan tadi adat tata cara Banjar. Karena di sana banyak simbol-simbol yang orang Banjar itu punya simbol filosofinya sendiri, makna-maknanya yang kearifan lokal yang sangat bagus. Yang paling utamanya kan adalah wujud syukur. Betul. Syukurnya tuh bukan hanya bagi kita berdua gitu, tapi seluruh orang. Baiklah kalau begitu ya, karena tadi penghujung waktu Mada mencukupkan sampai sini. Terima kasih banyak buat seluruh narasumber yang sudah hadir. Terima kasih juga buat para pendengar yang setia dari awal sampai dengan akhir untuk di hari ini Serba-Serbi Nusantara edisi Sabtu 31 Agustus 2024. Kita cukupkan sampai di sini. Mada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.